2020 ini harusnya kami ikut PBL terakhir kemarin kan kami nggak ikut karena banyak pemain yang hilang lah mas. Siapa yang membuat eventnya sekarang gitu? Ada nggak orang yang membuat masih kayak gini-gini juga basket kita di Pekanbaru? Nah, udah lah. Hai semuanya, kembali lagi di Selaras Podcast. Apalagi kalau bukan berkolaborasi bersama Riau Basketball R&B Riau, ngobrolin basket. Nah sekarang Laras sudah kedatangan narasumber lagi. Biasa kan keseringan perempuan ya, tapi kali ini kayaknya ada abang-abang manis. Tapi gak tahu ya dia masih jomblo atau enggak atau sudah menikah. Tapi di sini bukan itu yang akan kita bahas, tapi ya itu nanti kita akan tanya-tanya seputar ya perkembangan atau perjalanan dia di dunia basket mungkin. Atau boleh kita langsung tanya ke narasumber. Boleh dong perkenalkan nama, profesi. Oke, ada kenalan? Bebas mau ngadep ke sana, mau ngadep ke Laras. Halo. Saya Nurul Misbah. Biasanya kan cewek-cewek ya. Ini yang datang cowok tapi namanya cewek. Panggilannya? Panggilan sih Nurul. Okay. Nurul. Terus saya bekerja sebagai pegawai di Bank Rekepri dan kebetulan saya pun bermain basket di klub basket Bank Rekepri. Oke. Nah, mungkin ada yang pengen tahu tentang klub basket di Bank Rekepri. Kan itu jarang deh, apalagi perusahaan gitu ya. Tapi sebelum kita ke sana, emang udah lama nggak di dunia basket? Yang saya pribadi sebelum di mengenal basket itu pertama di kelas semester akhir kelas 2 SMA. Okay. Kelas 2 SMA baru pertama kali mengenal basket baru SMA. Kalau klubnya saat kelas 3 SMA. Kenapa itu ada rentang waktu 1 tahun untuk masuk ke klub? Iya, kan harus skill harus dinaikkan dulu, harus pandai dulu. Jadi belajarnya sementara di sekolahan dulu. Setelah pandai, tahu aturan, baru masuk ke klub. Gitu. Tapi klubnya bukan klub yang ada di sekolah berarti? Enggak, klub luar. Boleh dong infoin klub pertama kali masuk. Atau pelatih pertama juga boleh disebutkan. Pelatih saya itu ada di SMA atau di klub di SMA. Oke, yang pertama kali yang mengenal basket itu ada 2 sih, Bang Ade sama Bang Edo. Hai Bang Ade dan Halo, Bang Edo. Mungkin Bang Edo. menonton ini nanti. Bang Edo masih aktif nih, Bang Ade yang nggak aktif lagi di basket. Itu berarti nama klubnya bukan di sekolah. Kenapa nggak di sekolah? Emang nggak ada klub atau gimana? Ya sekolah kan membawa nama sekolah kan untuk komunitas sekolah aja kan. Tertutup ya. Di sekolah latihan juga. Tapi kan di sekolah kan kita latihan 3 kali seminggu. Sementara saya kan baru mengenal basket kan udah terlambat harusnya tuh di kelas 2 SMA. Jadi untuk mengejar ketinggalan dari teman-teman satu tim ya, di hari libur saya numpang latihan di klub gitu. Itu berapa lama aktif di klub masa itu? Atau sampai detik ini? Sampai sekarang aktif ini. Sebelum saya di Bank Riau kan saya di klub basket Patimura, Angkasa gitu kan. Karena sudah bekerja di Bank Riau, ya mau nggak mau kan saya harus bela Bank Riau, gitu kan. Apa prestasi yang masa-masa sebelum di Bank Riau? Sebelum di Bank Riau, kalau prestasi pencapaian sih baru di tingkat Porda ya, Pekanbaru. Saya mewakili di Pekanbaru untuk Porda. Itu tahun berapa? Tahun 2016 kalau tidak salah baru. Oke, kelihatan 2016. Tahunnya ya. 2016. Nah, di Porwil saya nggak ikut gitu. Tapi sedikit tadi ngomongin klub di perusahaan. Ya. Kan jarang nih ada perusahaan yang mungkin mengangkat ataupun fokus di bidang-bidang olahraga gitu. Apa sih yang sebenarnya di perusahaan ini miliki gitu untuk klub basketnya gitu? Bedanya sama klub-klub ya klub basket usahanya. Saya mulai dulu dari kapan terbentuknya kali ya. Bank Riau ini. Dulu saya terbentuk Bank Riau ini kalau untuk klub mungkin udah jadi pegawai saya di Bank Riau, udah masuk di Bank Riau. Tapi di komunitas awalnya itu saya belum di Bank Riau. Berarti diajakin sama orang Riau, yuk gabung di Sabtu pagi kalau nggak salah di tahun 2009 udah mulai. Pegawainya udah aktif gitu kan. Sampai saya diterima di tahun 2010 jadi pegawai Bank Riau, lebih aktif lagi di 2012
klub Bang Riau itu terdaftar di Perbasi Kota dan ikut PBL saat itu, Pekanbaru Basketball, melawan klub-klub. Oh, bukan antar perusahaan. Dulu awal-awal antar perusahaan sangat jarang lah event. Sampai saat ini? Yang mulai awal tahun 2017 atau 18 perusahaan. Yang pertama 2017 kalau nggak salah. Itu yang menang BCA. Nah, di 2018 yang menang Bang Riau. 2019 kalau tak salah yang OBL ya, Overtime Basket Liga itu Bang Riau. Itu murni pure pegawai. Murni pegawai Bang Riau. Nah, tapi kalau di PBL itu pegawainya bisa dihitung lah, paling 3 orang. Selebihnya itu anak SMA dan mahasiswa yang kita bina gitu. Kabung gitu ya. Berarti ada pengrekrutan dari bidang basketnya? Kita ada untuk membina anak SMA. Itu sistemnya gimana sih kalau misalnya? Sistemnya tinggal datang kan, kalau untuk sekarang ya Perbasi kan udah bagus ya untuk pendataan kan. Iya. Jadi kan harus kita daftarkan, ada permohonan, ada foto, itu udah kita daftarkan. Namun di 2020 ini kita agak vakum ya untuk klub ya. Karena ya biasalah kalau udah ada pemain-pemain yang rada-rada bagus di klub, ya biasalah rayu-rayuan dari klub lain, ya dirayu, oke, ya udah pindah gitu. Pindah ya udah. Mencari hal yang mungkin double untungnya. Wah, mungkin pengen dapat teman yang lebih bagus lah ya. Positif thinking. Tapi keuntungan bergabung di klub Bang Riau Kepri itu sendiri apa? Kalau saya sendiri, ya saya bekerja di Bang Riau, bahasa tes jadi prioritas gitu ya. Kita kan punya prestasi juga di belakang sebelum ke Bang Riau, dan bukan saya sendiri sih, ada terakhir ada juga yang kita terima Habibullah namanya, posisinya posisi center 5, itu kita rekrut di tahun 2018 dia masuk jadi pegawai. Nah, sebelumnya dia membela Bang Riau dari mulai SMA sampai dia kuliah di Bandung, dan selesai tamat kuliah ikut tes di Bang Riau, masuk jadi pegawai. Berarti ada tingkatan atau tangga-tangga untuk dia mencapai sebuah prestasi. Ya, jadi ada pertimbangan nih, karena pernah membela Bang Riau. Ya, pas direkrut kan kita kan ada ketua basket Bang Riau itu Pak Yudi Aditya, posisinya sekarang pemimpin divisi. Nah, dia yang merekom. Sampai hari ini itu berdirinya Bang Riau Kepri, berarti klubnya udah berapa tahun? Dari yang terdaftarnya 2012 sampai berarti udah cukup lama gitu. Cukup lama. Nah, itu yang membentuk, saya sebutkan aja orangnya. Pak Bang Junior Pairawan, Bang Yova, dengan Pak Yudi Aditya. Nah, itu yang membentuk awalnya. Tujuan sebenarnya kan pasti jarang banget ya perusahaan gitu. Iya. Tahu nggak sih abang sendiri, mungkin abang masuk di dalam mungkin pembentukan klub itu sebelumnya, tujuan awalnya itu apa sih gitu? Kenapa semangat banget untuk bikin klub basket itu? Yang pertama, lagi perusahaan ya. Untuk pemain di Bang Riau itu ada gitu. Pemainnya ada. Mungkin dikategorikan prestasinya yang seperti Poladi memang nggak semua seperti itu kan, tapi orang tuh hobi bisa main gitu. Nah, pemain ada. Terus kita bentuk, makanya waktu pertama kali itu hari Sabtu selalu latihan pagi. Kenapa? Karena rata-rata pemain-pemain itu pegawai Bang Riau itu nggak semuanya di Pekanbaru gitu. Jadi dinasnya ada di luar kota. Ada di luar kota. Jadi kalau dihitung untuk di kota tak banyak, sedikit. Nah, makanya kita combine dengan anak SMA sama mahasiswa. Datang, kita siapkan pelatih, kita siapkan lapangan, kita siapkan minum, puding malah dulu setiap latihan. Sangat mensupport berarti. Ya, pimpinan pun di Bang Riau pun mensupport waktu itu. Nah, itu kalau saya rasa mah kan gak ada biaya untuk bergabung ke Bang Riau gitu kan. Namun karena 2020 ini harusnya kan ikut PBL terakhir kemarin kan, kami nggak ikut karena banyak pemain yang
hilang lah bahasa. Gimana tuh membahasakannya? Banyak ya. Secara ilmiah lepaskan diri gitu. Iya, kita kan nggak mungkin menahan. Tidak dia memaksa pengen juga. Ya, dia pengen suasana baru. baru. Tuh, nggak boleh. Kita berpikir positif aja. Tapi pimpinan di Bang Riau sendiri itu terhadap klub basket ini pernah meminta hal-hal misalnya yang kayak harus ini, harus itu kah, atau sebenarnya ya udah seperti yang mengalir aja gitu. Ada Harusnya sih pengen harus gitu. Selalu harus ada piala dibawa ke kantor gitu kan. Nah, waktu rekrutan yang terakhir itu ada Bibul kan. Terakhir kita rekrut ada namanya Pamus, anak angkasa dulu sebelumnya dia. Udah di Bang Riau sekarang kan. Nah, saat Bibul itu ditanya kenapa kami merekrut Bibul kan, karena pemain memang kurang gitu kan. Sebelum kami Bibul itu masuk 2017 itu kita Bang Riau ini PPD, Pembangunan Daerah ini kan ada semacam pekan olahraga sini. Iya. Nah, pekan antar BPD Indonesia. Nah, untuk pertama kali 2017 tuh ada cabur basket gitu. Cabur basket. Kebetulan tuan rumah waktu itu Bang Jabar Panten BJB Bandung, jadi ke Bandung lah kami. Ini waktu itu Bibul belum masuk nih. Dengan posisi yang ada ya main kami lumayan melawan gitu. Emang kalah tapi melawan gitu kan. Kalahnya paling 3 poin gitu kan. Nah, saat itu itulah momen masuk ke manajemen Pak Yudi. Waktu itu ada Pak Jazuli merekomkan nih namanya Bibul nih. Dan Bibul ini kan termasuk bagus juga. Maksudnya dia kuliah memang beasiswa basket. Beasiswa, tapi setiap ada pertandingan kayak PBL, Bibul tuh bisa kita panggil gitu. Jadi kita siapkan tiketnya gitu. Tapi pernah ngalamin kesulitan atau mungkin ya kayak tahun ini ya itu mungkin kesulitan yang pertama karena banyak atlet-atlet yang mungkin udah nggak aktif di klub ini gitu. Tapi ada kesulitan lain nggak sih yang dihadapi di klub basket perusahaan? Perusahaan nggak ada sih. Kalau di kami sendiri kesulitan itu menghadirkan pemain-pemain yang di luar kota itu. Nah, setiap event. Tapi kalau eventnya kayak semalam itu OBL, Overtime Basket Liga yang di PCL yang diadakan Mas Dedi kan. Itu karena hari Sabtu Minggu. Jadi bisa gitu. Sabtu Minggu, weekend. Nah, bisa. Tapi kalau di hari kerja itu emang sama sekali tidak bisa. Karena prosesnya panjang, ada izinnya gitu kan, kita ajukan dulu ke manajemen. Panjang lah kendala kami di Bang Riau itu aja. Kalau semua pegawai Bang Riau ada di Pekanbaru nih seandainya itu kami berani main ke PBL walaupun kami lawan klub. Bang Riau Kefri ini pernah ngadain event gak sih? Event belum. Untuk basket. Kalau event sih belum. Tapi kalau mensupport acara ada. Tapi ada keinginan atau misalnya ya mungkin sedang dirancang nih, kita nggak ada juga gitu. Perancangan kalau untuk dirancang gitu. Kemarin ada kita pengennya fokusnya di Track3. Sudah kami di klub di Bang Riau udah kumpul lah apa yang bagusnya untuk anak-anak muda lah, apa yang mau kita perbuat. Itu rencananya Track3 gitu udah kami buat proposalnya. Kami sekarang pandemi kan. Kami buat Track3 seperti 3 kabupaten misalnya, kabupaten 3 yang buat kategori umum, kan ada batas umur kan. Terus yang juara kabupaten tanding di Kota Pekanbaru nanti. Nah, nantinya kalau menang yang juara yang tingkat pelajar kita bawa ke Jakarta gitu. Kemarin udah sempat disampaikan. Berarti itu untuk kelas remaja ya? Gitu. Remajanya yang ke Jakarta. Tapi kalau untuk setiap eventnya semua kelas kita buka gitu. Namun yang berangkat ke Jakarta yang remaja yang SMA lah. Tapi untuk antar perusahaan sendiri ada kepikiran nggak? Kalau antar perusahaan belum. Yang terdekat rencananya akhir tahun ini ada semacam sparring partner memang dengan Bank Indonesia Sumatera Barat. Nah, Bank Indonesia Sumatera Barat kami udah komunikasi dari Sumatera Barat itu Bank Indonesia, terus dia bawa Bank BRI, Bank Nagari, sama BNI. Nah, kami sini Bang Riau, jadi berlima mau diadu tuh dalam waktu 3 hari. Itu udah oke. Karena pandemi. Ya, klub basket Mario udah oke. Pak Yudi pun udah oke. Namun pandemi ya diundur lagi. Kenapa sih sulit gitu antar perusahaan
buat event basket itu? Sejak OBL muncul lah 2018 atau 2019 ya. Itu udah mulai. Kemarin kan yang hadir bank itu cuma Bank Mandiri sama Bank Riau aja yang ikut kan. Nah, BLI udah mulai muncul sekarang. Bank BLI udah mulai muncul. Gitu ya. Bank BNI pun sudah mulai muncul sekarang. Terus perusahaan seperti Indomaret katanya ada. LAPP kemarin kan udah ikut kan ya kemarin ya. LAPP ikut. Udah mulai banyak sih, tapi yang aktif. Yang tadi kesulitan itu kan siapa yang membuat eventnya sekarang gitu. Ada nggak orang yang membuatkan event? Karena kalau yang membuat event pasti pengennya euforia penonton pasti harus rame kan. Nah kalau antar perusahaan ini saya lihat nggak rame. Tapi banyak nggak sih anak basket yang memilih menjadi seorang pegawai? Sejauh ini mungkin dulu abang klub di sekolah sebelum masuk ke perusahaan. Banyak sih, banyak. Teman-teman di BRI ada banyak, di Bank BNI ada banyak dari basket. Ya kita basket kan termasuk support untuk mencari, kalau kita kan basket di daerah kan? Di daerah sampai mana lah selesai tamat kuliah mau jadi apa ya kita pergunakan itu untuk mencari pekerjaan untuk kita masa depan kan. Apa harapan dengan event yang antar perusahaan ini jika misalnya ada yang mengadakan? Harapan terbesar dari abang sendiri apa? Harapan jika ada, dengan adanya udah menjadi harapan. Dengan adanya event itu udah sebuah harapan bagi kami untuk klub basket perusahaan ya. Nah sekarang kembali ke kitanya, harapan yang kami minta itu ya betul-betul lah yang main itu betul-betul pegawai yang didaftarkan, yang bekerja di perusahaan yang terdaftar gitu. Itu aja sih. Tidak mengada-ngada. Tidak mengada-ngada karena untuk sampai kapan coba kayak gitu? Basket ini kan kita silaturahmi. Kalau udah perusahaan ini kan bukan masalah menang kalah lagi, silaturahmi yang pertama kan, berteman. Kalau semua macam-macam dulu nggak berkembang, menunjukkan ke yang adik-adik di bawah itu masih kayak gini-gini juga basket kita di Pekanbaru. Nah, udahlah. Nggak berkembang lebih. Ya betul, nggak bisa memberi contoh kan. Sementara perusahaan ini udah besar-besar semua kan. Anak-anak basket zaman dulunya lah. Sebelum di perusahaan ada event-event selain di Porda yang ada kecil gitu. Ada di kampus kan aktif. Saya kebetulan waktu saat kuliah saya di klub Patimura. Nah Patimura ini kan banyak pemainnya. Karena banyak, saya buat sendiri untuk mahasiswa gitu. Jadi ajak teman-teman fakultas ekonomi itu disupport juga sama waktu itu PD3 Pak Sapsan, PK3-nya Pak Wahyu Amidi ya, disupport. Kuliahnya di mana? Nah ya, waktu itu saya kuliah di program D3 akuntansi perpajakan di Universitas Riau, Goba. Nah disupport nih sama Pak Wahyu Amidi kan. Disupport, saya kumpulkan kawan-kawan. Akhirnya kami setiap tanding bukan antar mahasiswa munculnya, di antar klub kami berani main gitu. Antar klub Patimura, saya izin sama Bang Iwan ketua Patimura, Bang saya izin bawa nama klub mahasiswa nih. Kalau mahasiswa boleh, kalau klub lain nggak dibolehin nih. Nah, akhirnya ya udah. Kata orang sih pecahan Patimura kami, padahal kami nggak pecah. Cuma junior-juniornya kan kuliah di Mandiri. Udah buat nama Ekonomi Street saat itu namanya, Ekonomi Street. Berarti kalau dari aktif dari SMA kelas 3 sampai sekarang udah berapa tahun tuh? 2004 ya? 16 tahun, 17 tahun. Itu saya umur berapa ya? 2004. Belum direncanakan kali ya? Udah. 2000 apa? TK belum deh kayaknya. TK udah lahir. TK belum. 2004 kalau nggak salah, 2004. Awal mula kenal basket ya. Itu saya 5 tahun masih. 5 tahun ya. Tapi abang udah main basket udah main basket. Nah itu. Kelihatan ya. Ya. Nah tapi kami mahasiswa ekonomi itu berani tampil di PBL. Tapi kami posisinya mahasiswa. Saat itu. Tapi yang tadi ikut PBL. Ya. Pas zaman kuliah. Itu hanya mahasiswa tuh? Mahasiswa semua. Oh mahasiswa semua. Ya, mahasiswa semua. Kebetulan ada apa kan semacam ayah angkat lah kami di ekonomi ini. Ada ayah angkatnya siapa namanya? Manajer lah, sponsorship. Ya, bisa dibilang gitu sih. Boleh bilang namanya? Boleh. Sama. Kebetulan Pak Riki Haryansah. Sekarang kebetulan dia sekretaris perusahaan di BSP, Indonesia Pusako. Dia membiayai semuanya.
dari mulai pendaftaran, baju, tas. Sangat mensupport ya. Support. Hal-hal seperti itukah yang sangat dibutuhkan? Butuhkan untuk sebuah Tapi klub di basket. masa sekarang apa orang-orang seperti itu masih ada? Ada sebenarnya. Ada. Yang mensupport untuk klub basket. Ada apapun. pasti, masih ada. Semoga tetap ada untuk Harusnya pergerakan ada. dan perkembangan anak-anak basket juga ya tentunya. Harapan abang untuk anak-anak basket di usia remaja sekarang mungkin yang masih bingung. Ntar aku cuman basket aja tapi bingung nih cari kerja. Nah itu dia. Kalau kita basket, memang kita fokus untuk olahraga basket gitu kan, mengincar prestasi, tapi jangan tinggalkan yang akademik. Akademik tetap kita kejar, tetap kita pertahankan sesuai dengan prestasi basket kita kalau bisa kan. Kenapa basket ini kita jadikan jembatan nih pribadi ya, pengalaman pribadi. Karena masuk abang masuk ke Bang Ria pun tidak lepas dari sertifikat menang dulu prestasi di basket gitu. Jadi perusahaan tuh pasti ada jalur untuk prestasi, ada untuk penilaian, pasti ada penilaian sendiri. Nah, Bank Indonesia pun kemarin buka untuk jalur prestasi, dipisahkan dari jalur umum malah. Bank Indonesia di kebetulan teman yang ada di Bank Indonesia ada jalurnya yang diadu tuh untuk atlet aja, yang umum beda lagi gitu. Ada jalur spesial itu atlet. Nah, jadi makanya kalau jangan terlalu fokus ke satu aja, ke olahraga aja, tapi meninggalkan akademia. Nah, akademi ini kan harus untuk masuk perusahaan kan IPK kan ada batas minimal gitu kan. Nah, jangan fokus pula ke basket. Bahasa kami dulu tuh di lapangan, jangan sampai kuliah nganggu basket. Nah, itu jadwal itu jangan dimasukkan ke diri gitu. Tetap fokus terhadap dua-duanya kalau bisa seimbang. Tetap itu untuk jadi apa ya, jembatan lah kita nanti untuk mencari kerja. Kalau untuk pesan yang aktif di perusahaan nih, apa sih yang tadi mungkin hilang nih orangnya gitu, apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk mereka yang mendengarkan? Yang pegawai? Iya. Nah, walaupun wadah untuk event di perusahaan ini kan nggak terlalu ramai, paling bisa dihitung sekali setahun gitu kan. Nah, kita tetap latihan gitu kan, tetap sparring partner kan bisa gitu kan, silaturahmi. Kita kan sekarang ini sibuk di media sosial ya. Nah, setiap tanding nanti sparring partner tayangkan di Instagram dengan hashtag basket perusahaan. Iya, betul ya. Nah, di Sumbar pun Bank Indonesia pun sudah mulai aktif di basket tuh. Jadi udah semacam ada perbankan ya. Kebetulan perbankan ya, bukan perusahaan. Basket perbankan Sumbar. Udah ada baju malah orangnya. Udah ada klub. Udah, maksudnya mungkin bukan baru udah belum nih. Tinggal kita nih. Sementara sini. Pemainnya lebih ramai sini pada sana. Nah, gitu. Semangatnya jauh di sana. Jauh di sana gitu. Ya, udah sampai ke sana kami sparring 2016. Nah, jumpa lawan basket perbankan lah namanya. Tapi dipayungi oleh Bank Indonesia. Mungkin kan itu kan. Kita kan belum dapat komunikasi ke Bank Indonesia Pekanbaru. Mana tahu nanti ada yang dengar nih orang Bank Indonesia, ayo boleh. Kita gabung gitu kan. Kita kumpulkan, rame loh kalau untuk basket yang di bank gitu, rame, sangat-sangat rame. Oke, buat yang mendengarkan podcast ini, yang melihat podcast ini, mungkin ini jadi solusi untuk kedepannya para atlet-atlet yang ada di perusahaan gitu. Ya, betul. Mereka juga bekerja, tapi mereka juga aktif untuk latihan. Latihan kan sebagai jaga kesehatan, naikkan daya imun tubuh kan. Iya, apalagi masa pandemi ini kan. Terima kasih Bang Nurul sudah mau diundang. Sama-sama, terima kasih sudah mau berbagi atau sharing ya selama menjadi seorang pegawai, tapi tetap juga di basket gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye.